Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiswarti dari kelas 11 IPA 3. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah mengenai bulan suci Ramadan. Silahkan disimak ya. Kita imajinasikan suasana di ketika Ramadan turun Al-Quran, supaya kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang di langit itu sibuk banget loh. Malam Ramadan pertama di langit itu hiruk pikuknya itu luar biasa, euforianya itu luar biasa, gembira semua langit. Sampai surga dibukain satu pintu yang tidak dibuka kecuali di bulan Ramadan. Dan pohon-pohon di surga itu dihias oleh Allah seperti kita menghias taman dengan lampu-lampu di atas pohon. Jadi surga di bulan Ramadan itu kerap-kerip indah sekali. Tanpa itu aja udah indah surga. Saking indahnya surga, Nabi kan pernah melihat surga ketika lagi sholat ya, kalau nggak salah lagi sholat gerhana matahari. Allahu Akbar, celing gitu, Allah buka tabir, kalau bahasa kita itu dikasih kayak 4D gitu kan. Tiba-tiba Nabi ngelihat sesuatu yang lain. Allah bukakan tabir hijab surga, sehingga Nabi melihat surga dari jarak yang sangat dekat. Saking dekatnya, seolah-olah hanya dengan melangkah beliau itu bisa metik buah anggur di dalam surga. Nabi lagi sholat nih, Allah bukakan hijab, Nabi ngeliat surga, ada anggur yang lagi bergelantungan dan gemes banget pengen dipetik saking kerennya nih anggur. Saking ranum banget, Nabi berjalan di sholat ingin meraih anggur, lalu Allah tutup hijab itu, lalu dibukalah hijab neraka. Nabi langsung mundur ke belakang sampai mentok karena melihat isi neraka. Ini artinya surga nggak dihias aja itu udah keren, nggak dihias aja Allah sampai mengatakan bahasa-bahasa tentang surga itu di dalamnya lu'lu, marjan, segala macam, di dalamnya ada banyak perhiasan, belum lagi nanti bahasanya mudahhammatan. Ada jenis surga yang hijau tua. Hijau tua apa maksudnya kan? Surga yang lebat dengan pohon-pohonnya. Ini berarti surga kayak Amazon kalau di dunia. Hutannya lebat banget, dan itu buat anak-anak yang anak gunung lah ya, yang senang-senang gunung itu ada mudhammatan ayatnya. Nah, saya lagi nyari-nyari surga yang ada ombaknya itu di mana gitu ya. Yang ada mudham. Kenapa? Surga itu identik dengan gunung, kebun, rumah pasangan. Yang pasti pasangan itu yang paling penting ya. Karena ada kebun, gunung, segala macam sendiri, agak garing-garing juga ya. Dan insya Allah di surga itu nggak ada jomblo. Tetap hashtag mudahhammatan. Jadi anak teman-teman semua coba baca Ar-Rahman dan coba bedah lagi ayat mudahhammatan. Surganya hijau tua. Kenapa hijau tua? Saking lebatnya hutan di dalam surga. Kayak gimana jenis pohon di dalam surga? Satu pohonnya kita berjalan di bawahnya 100 tahun itu belum keluar dari naungan dahan-dahannya. Kan di daerah Taman Sari gitu kan ada pohon-pohon kebun binatang yang gede banget melintasi jalan. Itu baru di dunia aja udah gitu. Gimana kalau di surga? Sehingga kalau kita berjalan di bawahnya 100 tahun naik onta nih, belum keluar dari dahan atau naungan keteduhan satu pohon doang. Makanya disebut mudhammatan, hijau tua, lebat banget. Siapa yang ada di sana? Itu tempat spot buat berburu. Karena salah satu hobi penghuni surga itu, terutama yang cowok-cowok itu berburu. Nah, yang cewek-cewek nemenin cowoknya berburu. Nah, berburunya itu udah jago, udah nggak meleset lagi. Nanti kan akhirnya stres, nantinya masa di surga stres gitu nggak dapat buluan. Nah, pastilah tadi yang main air bisa jadi kayak sweater gitu. Pokoknya udah pro lah, udah jago ya. Udah. Karena di sana itu udah nggak ada yang setengah-setengah. Semuanya itu udah pro. La khaufun 'alaihim wala nasmas. Di gambaran emosion, gambaran perasaan di dalam surga itu nggak ada rasa takut, khawatir, dan nggak ada lagi rasa kecewa atau sedih. Terus gambaran rumah dalam surga, rumah yang tidak ada teriakan di dalamnya dan tidak ada ucapan-ucapan tercela. Itu rumah surga. Sakinah mawadahnya surga itu nggak ada teriakan, nggak ada ucapan tercela. Setiap hari yang kita dengar dari pasangan kita, kalimat yang indah ke pasangan kita, nggak mungkin ngecewain kita di surga. Kalau di dunia ya gitulah ya, wajar ya salah ngomong segala. Tapi kalau di surga nggak ada yang kayak gitu, semuanya nikmat. Dan malam Ramadan, surga yang indah itu Allah hias.
Jadi kita bayangkan, kita imajinasikan, kenapa Nabi ngomong sedetail ini, supaya kita berimajinasi tentang keadaan Ramadan. Sampai yang saya pernah cerita, pernah Allah perlihatkan surga dalam mimpinya Nabi, yang kami raja itu melihat istana yang indah. Istananya itu tembus pandang kayak kaca gitu. Kemudian di sebelah istana itu ada seorang cewek yang lagi main ayunan. Terus Nabi nanya ke Jibril ya, itu siapa? Itu ternyata itu rumahnya Umar, dan itu ternyata istrinya Umar, dan Nabi langsung memalingkan wajahnya. Jadi surga itu real gitu. Surga itu bukan diciptakan nanti setelah kiamat. Surga itu diciptakan awal gitu. Awalun surga, neraka, al-qalam yang kayak gitu-gitu itu awalun yang awal-awal diciptakan. Jadi surga sekarang udah ada, cuma beda dimensi sama kita. Kalau Allah berkehendak, kita hanya perlu waktu beberapa detik sampai ke sana gitu, kayak Nabi Isra dan Mi'raj. Beda dimensi. Jadi suasananya itu udah ada nyanyian-nyanyian surga yang isi dari lirik nyanyiannya apa? Salaman salam. Salaman salam. Semua nyanyiannya itu kalimatnya ada keselamatan, baik-baik. Nggak ada kalimat-kalimat yang jelek di dalamnya. Ini artinya Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah. Coba kita hayati itu ya teman-teman. Yang kedua itu. Yang ketiga itu yang ada 4 yang kita cari itu. Yang ketiga adalah bangun mood. Karena kalau kita traveling nggak ngejaga mood, itu biasanya juga tadi garingnya. Walaupun tadi tempatnya keren, fasilitasnya bagus, itinerary-nya udah lengkap banget, tapi kalau kita nggak mood itu nanti nggak enak ya. Bisa karena baper, karena haters, karena biasalah banyak sesuatu yang simple banget tapi bisa bikin mood kita hilang, kan nggak nyaman ya perjalanan. Kebayang nggak sih kalau misalnya orang lagi umroh, lagi traveling suami istri yang tadinya niatnya honeymoon, tiba-tiba kayak ada sedikit keributan gitu ya, di dalam hotel bertengkar, akhirnya yang satu tidur di lantai di sofa atau tidur di kasur gitu, pas keluar makan sarapan sendiri-sendiri gitu, pas jalannya masing-masing sendiri-sendiri, nggak saling nyapa. Buat apa traveling kalau kayak gitu, kan nggak nyaman banget tuh ya. Kenapa bisa jadi gini? Karena moodnya hilang. Nggak sedikit loh orang yang berangkat umroh sampai di sana malah diam-diaman. Yang tadinya udah happy-happyan, kita umroh pertama nih berdua, sampai di sana ada masalah sepele, akhirnya diam-diaman. Mungkin masalah sepelenya apa? Tadi katanya nungguin saya di pintu, terus duluan makan di hotel, akhirnya ngambek. Katanya mau apa, mau tawaf bareng, tapi kok kamu pergi duluan sama teman-teman, akhirnya ngambek. Bisa ada apa aja yang bisa bikin mood kita drop gitu. Begitu juga Ramadan. Mood Ramadan sangat ditentuin dengan keadaan dalam hati kita. Gimana supaya hati kita selalu mood, imannya baik buat ibadah-ibadah Ramadan? Banyak istighfar teman-teman. Karena yang bikin mood iman kita drop, dosa. Saya selalu ngulang-ulang kalimat dari ulama, min awalil khair anta sulukasal. Awal dari semua kebaikan itu tinggalin dosa. Salah satu cara ninggalin dosa itu istighfar. Sehingga kalau kita membiasakan istighfar, insya Allah mood kita itu naik lagi. Istighfar itu kayak charging gitu. Makin sering kita istighfar, makin naik presentasi mood kita. Sehingga ketika puncak mood kita lagi ngejos banget, itu semua ibadah itu ringan loh. Salat 1 juz ringan, malah dianggap 1 juz kok bukan 10 juz sih gitu. Pas 10 juz sih kok enggak hatam sekalian, wah ngeri nih. Salat tahajud udah dia tarawih plus tahajud lagi, walaupun ada mazahid lah ya, dia tahajud lagi di rumah. Kenapa tahajud lagi? Soalnya tadi kan salatnya rawih, jadi saya pengen tahajudnya berdua. Boleh nggak gandengan? Allah, nggak boleh. Rasul juga yang paling romantis nggak gitu-gitu amat, ya udah deketan aja deh, jangan jauh-jauh atuh. Kenapa sih harus deketan? Kalau kamu jauh, hafalan saya suka lupa gitu. Udah deketan tetap lupa. Jadi semangat banget gitu, pengen tahajud semangat, pengen ngasih makan orang berbuka semangat, tilawah semangat, apa aja lah pokoknya kebaikan-kebaikan, karena moodnya lagi dapat istighfar. Dan terakhir yang keempat,
ini juga penting teman-teman. Kita tuh traveling tuh bakal jadi fun dan enjoy banget kalau kita perginya dengan seorang teman, partner traveling yang sehobi sama kita. Itu bakal enjoy banget. Misalnya yang senang di air, kebayang nggak sih kalau kita traveling ke laut sama teman kita yang takut hitam? Bete banget kan, kayak nyemplung yuk, males lah nanti hitam nih. Kalau saya kan emang nggak takut hitam karena udah kagok. Ya udah sekalian, saya nggak gitu juga, kalian hitam gitu ya, walaupun tetap rempong pakai segala macam apa biar nggak bertambah, daripada nanti nggak dibukain pintu gitu sama ibu karena nggak kenal gitu. Kebayang kita kalau lagi seneng-senengnya main air, wisatanya ke laut, tapi teman kita itu nggak seneng air gitu, dia duduk aja gitu di warung minum es kelapa muda, makan ikan segala macam, kita sendiri yang garing gitu. Kayak saya tuh pernah traveling, saya udah nyemplung gitu, free dive nggak jelas gitu. Kenapa nggak jelas free dive? Karena setengah meter free dive gitu, karena khawatir kalau yang jurang-jurang di dalam laut. Kalau free dive itu teman-teman pada so happyan gitu, banyak nih, seru nih, bagus, sambil selfie gitu. Cuma 15 menit saya langsung naik lagi. Kenapa? Nggak seru, garing banget. Masa saya sendiri doang gitu di laut, yang lain pada di atas kapal. Makanya ya, kalau partner traveling kita itu nggak sehobi, itu nggak bakalan enjoy, pasti nggak nyaman banget. Sebentar udah langsung pengen cus. Kenapa? Karena udah kelihatan ada wajah-wajah bete. Mudah-mudahan kita cari partner Ramadan kita siap